Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Doa Sayyidul Istighfar, yang mana Rasulullah mengatakan barang siapa membacanya di waktu sore dengan yakin kemudian meninggal pada malam itu, maka jaminannya adalah surga. Dan barang siapa yang membaca di pagi hari dengan yakin, iman, kemudian meninggal di hari itu, maka jaminannya adalah surga. Maka ini doa, zikir yang seyogianya kita baca setiap hari. Ringan, tidak ada 1 menit, tetapi efeknya, hasilnya menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita melanjutkan kemarin sampai apa? Makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Sudah? Ya, di belakang. Makmum itu membaca Al-Fatihah atau diam? Kemarin jawabannya makmum tetap membaca Al-Fatihah itu ya, terakhir ya. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang berikutnya, hadis yang berikutnya, membuka sholat dengan bacaan basmalah. Sudah kemarin ya? Sudah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang belum. Bismillah, takmin, Al-Fatihah dan takbir. Ya. Wa Nu'aim Al-Mujmar, dari Nu'aim Al-Mujammir rahimahullah ta'ala, qala, dia berkata, sholaitu wara'a Abi Hurairah, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi. Faqara'a, maka Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu beliau memulai dengan Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi umil Quran, kemudian membaca Al-Fatihah. Hatta idza balagha, sampai ketika sampai waladdallin, qala, Abu Hurairah mengatakan amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan dia berkata setiap hendak sujud, ya, setiap hendak sujud dan ketika bangkit dari duduk mengatakan Allahu Akbar. Nah, jadi setiap kali sujud baca apa? Allahu Akbar.
Kalau berdiri dari duduk juga membaca Allahu Akbar. Rakaat berapa? 2 ya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, idza salama, apabila salam, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillahi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya aku memberi contoh kepada kalian salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Abu Hurairah itu mempraktekkan cara salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajarkan, maksudnya seperti itu. Ya, fikih hadis pertama, al-basmalatu minal fatihah. Bismillah itu bagian daripada al-fatihah. Bismillah bagian daripada al-fatihah. Kalau hadis kemarin, hadis Ibnu Umar itu ketika membaca langsung alhamdulillah kemarin kan? Alhamdulillah. Tapi yang dimaksud di situ bismillahnya disirkan. Jadi yang terdengar adalah alhamdulillah. Kalau hadis yang ini bismillahnya adalah dijaharkan. Al-basmalatu minal al-fatihah, bismillah itu bagian daripada al-fatihah. Wal qiraah biha wal jahru biha. Maka membaca bismillah itu dijaharkan, ya, di dalam bacaan salat dari imam. Nah, artinya di sini berarti apa? Imam ketika membaca al-fatihah bismillah dijaharkan. Qiraatul Fatihah, bacaan Al-Fatihah, wasmuha, namanya, nama Al-Fatihah yaitu Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu dikatakan Ummul Quran. Artinya apa? Induknya Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh isi daripada Al-Quran itu kalau di press itu nantinya di Al-Fatihah itu. Ya. Maka dikatakan induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ya. Maka membaca Al-Fatihah itu yaitu Ummul Quran di dalam setiap sholat bagi orang sholat di setiap rokaat. Ya, setiap rokaat maghrib berapa rokaat? 3 rokaat. Ya sudah, setiap rokaat baca Al-Fatihah 3 kali. Isya berapa rokaat? 4 rokaat. Ya, Al-Fatihah dibaca 4 kali. Rokaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kemudian menutup bacaan Al-Fatihah perkataan imam, yaitu maka makmum mengatakan amin, dan itu diucapkan secara keras atau jahar. Amin ketika sudah waladhdallin, baru makmum mengatakan amin dan diucapkan dengan keras. Yang ke selanjutnya, masru'iyatu takbir, disunahkan untuk takbir Allah Akbar ketika mau sujud. Dari berdiri mau sujud disunahkan Allahu Akbar. Atau ketika bangkit dari duduk Allahu Akbar. Mau sujud juga Allahu Akbar lagi, bangkit dari sujud juga Allahu Akbar. Ini apa? Ya, tuh. Hadis yang berikutnya, Al-amru bil basmalah fil Fatihah, perintah membaca bismillah di dalam Al-Fatihah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, idza qara'a, apabila idza qara'tum al-Fatihah, apabila kamu selesai membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya apa? Ketika mau membaca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ida ayatiha, karena Bismillah itu merupakan salah satu daripada Al-Fatihah. Tuh. Fikih hadis yang pertama. Hadis ini menjadikan dalil bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, jadi Al-Fatihah itu harus dibaca dalam sholat. Masih sama ya. Dinamakan Ummul Kitab karena apa? Karena ini ketika membaca Al-Quran itu awalnya dengan apa? Yang pertama Al-Fatihah kan? Ketika buka Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Nah, maka karena yang pertama kali Al-Fatihah ini disebut yaitu Ummul Kitab. Kemudian yang kedua, al-hadisu dalilun ala qiraatil basmalah. Hadis ini juga merupakan dalil yaitu dibacanya bismillah wal jahru biha fi shalah, dan diucapkan dengan keras di dalam salat. Wal hadisu kadzalika katsirah, dan hadis-hadisnya itu banyak sekali selain ini. Nah, jadi ini yang apa? Menjadikan rujukan dalil ketika membaca Al-Fatihah itu bismillahnya dibaca keras. Ya. Ya, itu tentang apa? Tentang anjuran atau hadis-hadis ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat ya. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ya, 7. Ya. Yang paling panjang itu adalah terakhir. Ya, lanjut. Yaitu meninggikan suara ketika mengucapkan amin. Amin itu diucapkan dengan keras. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza faragha min qiraati ummil Quran, apabila beliau selesai membaca surat Al-Fatihah, rafa'a sautuhu, beliau meninggikan suara, mengeraskan, waqala, dan berkata amin, mengucapkan amin. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan Imam Daruqutni, wa hasanahu, dan beliau menghasankannya. Ya. Fikih hadis, yusannu liqari'il Quran, disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, ingat ya, disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Ya. Baik di dalam sholat atau di luar sholat, ayyakulu al-ba'dal faraq minal Fatihah, setelah selesai dari membaca Al-Fatihah, ya, setelah diam sebentar, amin, setelah diam bentar, waladdallin, maka apa? Amin. Ya. Ini di dalam sholat maupun di luar sholat. Bukan hanya dalam sholat saja. Ya. Kalau kita membaca Al-Fatihah, setelah itu apa? Disunahkan membaca amin. Ya. Tapi berhenti sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru amin. Kenapa harus berhenti sebentar? Supaya tidak dianggap amin itu baca bagian dari Al-Fatihah. Ya, tidak terkesan itu bagian dari Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, seakan-akan itu apa? Bagian dari Al-Fatihah. Maka berhenti sejenak baru amin.
Ya. Itu ya kalau di YouTube itu ya yang tarawihnya banter tuh ya. Amin. Ya. Kayaknya itu akhirnya seperti bagian dari Al-Fatihah ya. Karena saking cepatnya. Nah, di sini disunahkan berhenti sebentar ya, setelah amin non amin baru amin. Ya. Wa yajaru bil imam wal ma'mum al mufarid, dan amin itu dibaca dengan keras bagi imam. Nah, imam juga keras. Makmum juga sama. Salat sendiri juga sama. Ketika kita salat sendiri munfarid, aminnya juga keras. Maksudnya apa? Ya kalau salat maghrib sendiri kan baca Al-Fatihah kan, aminnya juga keras. Tapi kalau zuhur, aminnya keras atau pelan? Pelan kan? Ya tetap amin dibaca, tapi pelan, sir ya. Kalau dibaca keras boleh enggak? Boleh juga. Ya, itu. Terima kasih. Jadi bacaan amin setelah Al-Fatihah itu bagi imam, makmum, sholat sendiri, atau orang yang membaca. Kalau orang mendengar, baca amin enggak? Ya. Bagi orang yang mendengar, misalnya ada orang baca Al-Fatihah, nah, kita diem. Setelah selesai, kita ngaminkan atau enggak biasanya? Enggak ya? Enggak. Bagi yang mendengar di dalam sholat, nah ini yang mengucapkan amin. Ya, di dalam sholat, kan kalau kita sholat imam baca Al-Fatihah kan kita diam dengarkan kan. Nah maka setelah itu kita dengar, setelah selesai berarti kita amin. Gitu. Tapi kalau di luar sholat tidak disunahkan. Ada teman kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita kok diam saja, tidak masalah. Tapi yang baca, nah itu disunahkan mengucapkan amin. Baik sholat jahriyah maupun sirriyah, sholat yang dibaca keras maupun sholat yang tidak keras atau sirriyah. Kedengaran. Ya, apalagi yang baru mic-nya bagus ya. Napas saja kedengaran. Ya kalau di dalam sholat ini disunahkan ketika imam baca Al-Fatihah waladhdallin kita kalau sholat kan, kalau sholat ya kita amin. Ya, nih. Pak Amin. Ya. Ya maksudnya gimana Pak Amin ya sama ya manggil dirinya sendiri. Ya semuanya baik namanya amin atau bukan ya. Ya. Tetap amin. Maksudnya amin itu bukan manggil dia namanya dia enggak ya. Tapi amin itu artinya apa? Semoga Allah mengabulkan. Mana amin itu? Bukan karena ini nama orang tuh dipanggil amin, bukan ya. Enggak. Tapi ini karena apa? Amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Nah, kenapa diberi nama Amin, Pak Amin? Ya mungkin orang tuanya dulu seperti itu. Ya, semoga dikabulkan. Akhirnya diberi nama Amin. Oh, amin. Di sini A-nya panjang, amin. Mim-nya juga panjang, karena di sini ada ya mati. Amin. Ya. Kalau di akhir kan biasanya panjang, hari disukun. Setiap ayat yang terakhir itu kan dibaca bisa dibaca 2, 4, 6 kan begitu kan? Bisa. Ini bisa dibaca amin 2 rakaat. 4 rakaat bisa. Tuh. Karena 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat tidak mempengaruhi makna. Tidak ada pengaruh makna. Kecuali kalau 1 rakaat jadi 2 rakaat, itu bisa beda makna nanti.
Tapi kalau 2 rakaat, amin. 4 rakaat, amin. 6, amin. Itu tidak merubah makna, ya. Tuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza amanal imam, apabila imam membaca amin, fa aminu, maka ucapkanlah yaitu amin. Nih, fa innahu man wafaqa ta'minuhu, karena barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan takminal malaikah, bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita makmum amin, pas malaikat juga amin bareng. Apa keutamaannya? Dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu. Ya, maka kalau amin jangan buru-buru, jangan nanti-nanti, ya, tidak sama nanti. Ya. Imam belum selesai sudah amin, nah tidak bareng dengan malaikat. Atau imam sudah selesai amin, kita baru amin, tidak sama lagi. Ya. Padahal setiap sholat berapa? Aminnya 4 kali kan? 4 kali. Berarti setiap kita amin saja, bayangkan, amin saja dosa-dosa kita diampunkan. Ya belum masuk ya. Kalau belum masuk gimana? Belum masuk ya. Kalau belum masuk ya belum masuk sholat berarti ya. Ya. Ya karena kepengen ya, semangatnya supaya diampuni dosa-dosanya, jadi belum sholat sudah amin gitu ya. Tidak dosa, ya tidak dosa. Karena mendengar kan, mendengar. Ya. Iya. Kemudian disandarkan kepada Imam Bukhari. Qala Ibnu Syihab, wa kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW yakul amin. Rasulullah juga mengatakan amin. Wa ammana, dan dia juga berkata qala amin. Nah ini sifat takmin ya, amin. Kemudian keutamaan membaca amin sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qala ahdukum amin, apabila salah seorang di antara kalian membaca amin, wa qalatil malaikah, dan malaikat juga berkata fis sama amin, malaikat juga di langit membaca amin. Jadi kita di sini amin, malaikat di langit juga amin. Di langit. Ya. Ya imam lah. Pokoknya nanti ada hadisnya ya, nanti hadisnya. Yes, imam. Jadi ingat, ketika kita sholat terus baca amin, malaikat di langit juga sama. Amin. Luar biasa ya malaikat ya. Kita baca Al-Fatihah amin, malaikat juga sama. Nah kalau pas sama aminnya itu, dosa-dosa kita diampuni. Ya. Ini kemurahan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman ya, ahli ibadah, orang sholat itu seperti itu. Faqat ihdahuma al-ukhra, maka ketika keduanya antara aminnya makmum kita dan malaikat itu kok sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kapan tak aminnya malaikat itu? Perkataan malaikat amin yaitu setelah perkataannya imam.
Tapi kita biasanya bareng ya dengan imam ya. Imam waladhdallin langsung ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya ngepasi waktu baca amin tadi. Itu aminnya malaikat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, berhenti sejenak, malaikat juga amin. Makanya tadi jangan buru-buru amin, imam belum selesai, jangan juga diakhirkan. Nah, nanti kita tidak ya. Dianjurkan aminnya makmum itu bersama aminnya imam, tidak setelahnya atau juga tidak sebelumnya. Jadi bareng. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bareng imam dan makmum. Jangan mendahului imam, jangan setelah imam. Yang terakhir, hadis ini menjadi dalil bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu apa? Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya ada bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Kenapa? Karena amin itu adanya ya setelah Al-Fatihah gitu kan. Baca surat yang lain setelah itu ada amin enggak? Al-Baqarah. Enggak ada kan? Setelah Qul huwallahu ada amin enggak? Kalau yang biasa ibu itu apa itu ya? Baca Quran tuh? Hah? Enggak, biasanya ibu-ibu kan kalau ada baca Quran amin gitu enggak ya? Oh, itu amin doa itu, doa amin ya, doa. Oh, bukan itu tapi Allah ya, Allah itu ya. Nah, gitu. Bukan amin ya dia. Iya. Masalah sholawat itu kalau diakhiri dengan amin itu boleh apa enggak? Ya, amin itu kan artinya penutup doa. Ya. Sholawat itu juga bagian dari doa ya. Iya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya tidak ada salahnya. Tidak harus juga. Itu kan doa. Dalam konteks naskahnya itu tidak ada aminnya. Apa boleh ditambahi? Contoh kalau misalnya ala inna Muhammad wa ala wa alhamdulillah itu film alamin. Kan naskahnya itu kan tidak ada alhamdulillah wa film alamin. Jadi alhamdulillah itu ditambahi. Oh, tambahan. Ya. Ya, begini, selama tambahan itu tidak kita hubungi wajib atau itu tidak masalah. Kalau memang dari nasnya tidak ada hukum, ya jangan kita tetapkan. Tapi kalau mau itu ya selama tidak ada dalil yang melarang ya silahkan. Tapi jangan sampai kemudian ini tidak ada hukumnya dalam agama harus gitu loh. Kalau tidak harus dosa ini yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau masalah hukum ini apa? Artinya harus ada dalilnya. Antara boleh tidaknya kita harus tahu dalilnya ada enggak gitu ya. Gitu. Jadi imam itu kan kalau lewat nafas kita ambil nafas dua duluan. Ya. Gimana itu? Saya sama Linda itu. Nah. Ya. Ya, kalau anak-anak ya belum tahu. Kalau kita ini ya kepinginnya diampuni dosa-dosanya kan. Nah, Kemarin saya di Samarinda, saya ikuti biasa di sini amin. Ternyata karena nafasnya apa? Imam itu sama. ya. Ya enggak terlalu panjang-panjang banget ya, enggak terlalu lama. Ya kalau normal saja lah. Mungkin kalau sakit, napas sesak napas itu mungkin ambil napas dulu ya. Nah, itu uzur lah, uzur. Orang kalau sesak napas itu kan baca juga enggak bisa kan? Baru berapa tarikan sudah napasnya sudah habis itu. Jadi pendek-pendek itu.
Untuk membaca itu harus ambil napas dulu, itu orang yang mungkin sesak napas itu kan. Kayak orang naik tangga itu kan. Tidak bisa langsung. Ya. Ya, ini kondisi-kondisi normal itu seperti itu ya. Kondisi normal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung amin gitu. Hadis berikutnya, at-tasbih fi shalah lil ajiz badalul qiraah. Tasbih di dalam salat bagi orang yang lemah sebagai ganti bacaan Al-Qur'an. Wan Abdullah bin Abi Aufa, dan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an, sesungguhnya aku itu tidak hafal satu pun dari Al-Qur'an. Al-Fatihah aja tidak hafal dia. Ya. Surat-surat pendek trikul tidak hafal. Ya. Fa'allamni, maka ajarkan, ma yujzi'uni, apa yang boleh bagiku. Qala, maka Rasul mengatakan, kul, katakan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kan bukan dari Al-Qur'an kan, cuman potongan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kalau orang Arab ini hafal mayoritas, cuman subhanallah alhamdulillah, masa orang Arab tidak bisa? Ya kan? Nah, kalau kita mungkin juga masih susah juga, ya kan? Tapi kalau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar kan pendek-pendek. Nah, kalau tidak bisa membaca Al-Qur'annya, itu yang dibaca. Jadi apa? Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu yang dibaca. Nanti berdiri itu, rukuk itu, sami Allah juga itu, sujud itu terus sampai salam yang dibaca. Kalau tidak hafal satu surat atau satu ayat. Satu ayat. Kalau cuman bisa hafal satu ayat, ya itu yang dibaca. Misalnya hafalnya kul huwallahu ahad, itu aja. Satu ayat ya sudah, itu yang dibaca. Kul huwallahu ahad, Allahu akbar, rukuk. Kul huwallahu ahad, sami Allah. Kul huwallahu ahad, sujud. Gitu kan? Ya itu aja. Yang dibaca itu. Ya. Fikih hadis pertama. Hadis ini menjadikan dalil ala anna hadhil azkar, bahwasanya zikir ini subhanallah alhamdulillah la ilallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, itu sebagai pengganti bacaan Al-Fatihah dan yang lain bagi orang yang tidak bisa membacanya. Tapi dia juga harus belajar. Jangan akhirnya tidak belajar, cukup ini saja lah, subhanallah alhamdulillah, besok itu terus ya. Ya, tidak pernah belajar sambil belajar. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah memahami terhadap laki-laki tersebut dan yang semisalnya. Jadi ini yang dimaksud dengan Islam itu mudah itu seperti itu. Islam itu mudah, jangan dipersulit, itu maksudnya seperti ini. Kalau memang tidak bisa Al-Fatihah, ya sudah, jangan dipersulit. Yang penting dia sholat. Kamu bisanya apa? Subhanallah, ya sudah, itu lakukan, sah kan begitu. Maksudnya Islam itu mudah, jangan dipersulit. Itu. Ya, dan Rasulullah paham. Ya. Oh, tangan. Oh, nanti ada ya bab tasawuf, ada nanti.
Ini kan baru Al-Fatihah ya. Nanti ruku ada, sujud ada, tasahud ada. Ya, tasahud itu nanti kapan mulai tasahud? Ada yang begitu Allah Akbar dari sujud langsung tasahud at-tahiyatulillah ada gini. Ada nanti yang ketika tasahud pas illallah baru kiri kan begitu. Ada yang nanti digerak-gerakkan ya. Ada gini-gini atau muter-muter. Nah, ada gitu kan. Nah. Nanti ada yang modelnya seperti ini. Nah. Caranya ini loh, gini. Terus nanti ada yang gini. Kita pakai yang mana? Ini atau ini? Biasanya ini atau gini? Oh, berarti diangkat aja. Tidak begini, tidak digenggam. Ya. Ya, nanti kalau sudah sampai hadisnya kita sampai insyaallah mudah-mudahan. Yang selanjutnya, wajibnya untuk mencari ilmu. Nah, ini bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahui hukum-hukum agama. Nah, laki-laki tadi tanya kepada Nabi, tidak bisa sholat. Maka dia ditanya dulu gimana cara sholatnya, bacaannya. Maka apa? Yang tidak tahu tata sholat wajib bertanya. Tuh. Kalau dia tidak tanya, tidak tahu. Maka laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah. Nah, terus dikasih tahu. Jika seseorang tidak hafal Al-Fatihah tapi hafal yang lain, Al-Fatihah tidak hafal. Ada enggak? Al-Fatihah tidak hafal tapi ayat yang lain hafal. Surat Yasin hafal, Al-Fatihah tidak hafal. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu dia baca surat Yasin 7 ayat juga, karena Al-Fatihah 7 ayat. Sebagai pengganti apa? Al-Fatihah. Nah, tuh. Berarti kalau hafal kulhu berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 4 ayat. Nah, berarti nanti berdiri baca berapa? 7. Ya, biar 7 ini kan. Tuh. Jika seseorang yang sholat tidak bisa membaca Al-Fatihah, yang lebih baik darinya Al-Quran, maka dia membaca 7 ayat yang lain. Jika dia tidak hafal sesuatu dari Quran, maka zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Maka harus diganti. Karena itu rukun. Rukun. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana orang yang sholat tidak mampu berdiri dengan apa? Duduk. Jadi tetap tidak bisa berdiri, akhirnya tidak sholat ya. Bukan apa ya, dengan duduk kan gitu. Saya tidak hafal Al-Fatihah, ya sudah ayat yang lain gitu maksudnya ya. Ya. Bisa jam berapa? Berapa menit lagi? 5 menit. Oh ya. Ya sudah. Misalnya kita dari agama atau masyarakat, misalnya kan di suatu tempat yang berbeda yang spesifik dari masjid atau pura atau gereja misalnya, saya di lapangan buta di alun-alun apa itu panggung, kemudian di situ ada si Islam, misalnya kayak tempat balik di depan, tapi itu di lingkup masjid. Misalnya tadi saya sebutkan di kita di alun-alun atau apa, itu misalnya tempat itu juga bergantian yang si agama lain itu kira-kira juga boleh apa tentang Islam misalnya, nanti berikutnya juga di sebelah di maka itu sudah bergantian dengan kesiapan gimana boleh juga.
harusnya ada spesifik tempat tertentu gitu. Walaupun itu bukan di masjid atau di Ya, ya. Ya, saya belum tahu ya jawabannya. Belum tahu. Ya. kan terbuka berarti kan Ya. ibarat sekali itu berarti kayak kampanye lah. Ya, ya, ya. Siapa yang berteriak atau berceramah di situ utarakan apapun itu kan semua mungkin bisa mendengar. Ya, ya. Bahkan mungkin kalau tertarik bisa ikut waktu kuliah kan. Gimana gitu kan. Padahal itu hak yang sama mungkin diberikan oleh pihak pemerintah atau salah Ya. terkait dengan pemberian hak. Walaupun itu hak tapi digunakan atau enggak gitu. Hah? Ya, jadi gantian. Biasanya izin ya. Izin, ada surat izinnya. Kalau tablik akbar tempat umum itu banyak ada izinnya. Ya, itu nanti kaitannya sama MUI lah mungkin. Ya. Ya, terutama ya izin dari MUI atau Kemenak gitu ya. Nanti mereka yang yang layak atau tidak kan begitu. Ya, di pemerintah. Iya. Khawatir nanti ada masalah. Ya. Saya kira itu dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.